janji gue yang waktu kemarin, gue mau nge-review untuk Sony Xperia XE1 nih. Jadi kalau dari beberapa kemarin tuh banyak banget yang nanya, Mbak, Sony-nya mana, review Sony-nya mana gitu kan. Oke, jadi kali ini gue mau nge-review untuk si Sony Xperia XE1. Kayak apa handphonenya, keren gak sih handphonenya untuk harga 3,5 jutaan? Oke, review selengkapnya, check this out. Oke, kenalnya ini namanya Sony Xperia XE1. Harga HP satu ini lumayan nyowel tabungan gue, yaitu sekitar 3,5 jutaan. Sebelum lebih lanjut ke pembahasan, yuk kita intip dulu spesifikasi dari si Sony XE1 ini nih guys. HP ini memiliki RAM 3GB, internal memori 32GB, layarnya itu IPS 5 inch dengan resolusi 720 pixel. OS-nya itu udah Android 7.0 atau Nougat. Kamera depannya itu 8 megapiksel dan kamera belakangnya itu 23 megapiksel. Hasil kayak gimana nanti di belakang gue bahas. Lalu untuk baterainya sendiri 2300 mAh nih guys. Lanjut ke bagian bodi. Pada bagian depan atas terdapat LED notifikasi, kamera 8 megapiksel, sensor proximity, dan juga terpampang jelas logo Sony. Beralih ke bagian dagu terdapat mikrofon yang letaknya lumayan unik bagi gue ya. Terus beralih ke bagian samping kanan terdapat tombol kontrol volume, terus ada tombol power yang lumayan mungil, dan juga ada tombol kamera nih guys. Menurut gue pribadi ini tombol kontrol volume dan kameranya itu rada gimana gitu ya, rada lemah gitu ya, jadi kayak berasa kurang solid gitu. Terus beralih ke bagian kiri terdapat SIM tray yang nggak rempong pakai SIM ejector. Jadi untuk SIM-nya itu mampu menampung 2 nano SIM plus micro SD sekaligus nih guys. Jadi dia nggak hybrid. Pada bagian atas terdapat lubang jack audio 3,5 mm. Ke bagian bawah terdapat port USB-C yang lumayan nyebelin banget karena kalau gue lupa bawa casannya ya udah baterainya habis, terus lowbat deh. Terus ada juga speakernya juga di bagian bawah. Lalu untuk bagian belakangnya terdapat kamera 23 megapiksel plus LED flash. Untuk bodinya sendiri kalau hanya dilihat sih kayaknya tuh berasanya metal, tapi pas lu pegang lebih erat tuh berasa plastiknya. Oh ya, nggak jarang HP ini juga sering berbekas dan lumayan rame sih bekas goretannya ya, mungkin gara-gara kekerasan dalam KRL mungkin. Gara-gara kepentok gitu mungkin atau apa gitu. Tapi secara overall bentuknya sih gue suka karena pas di genggaman tangan cewek dan nggak begitu gedean, jadi sih masih oke lah. Untuk bodinya keren, lumayan oke. Beralih ke sisi layar, si XE1 ini punya bentang layar yaitu 5 inch. Untuk body rhythmnya berasa tipis dan nyatu gitu sama frame-nya, pokoknya manis deh kalau dilihat ya kan. Untuk resolusi layar sendiri masih HD yaitu 720 pixel yang mungkin untuk ukuran handphone zaman sekarang di harga 3 jutaan kayaknya rasanya rada kurang gimana gitu ya. Terus nggak tahu kenapa berasanya kalau pas lagi berhadapan langsung sama layar putih tuh rasanya kurang celing gitu ya, kayak tampak kecoklatan gitu sih tampilannya kalau dibandingin sama smartphone lain, entah kenapa ya. Oh iya, ada satu lagi nih yang mungkin sangat disayangkan, yaitu HP ini belum support fingerprint nih guys. Ya mungkin nanti bakal jadi inceran untuk dibully gitu deh. Beralih ke bagian software, Sony X1 ini dari awal pembelian udah pakai OS 7.0 atau Nougat. Terus khas dari Sony UI-nya lumayan bersih dan nggak terlalu banyak modifikasi nih guys. Dan minimnya bloatware yang membuat pengguna memorinya itu jadi lebih irit, hehehe. Untuk tombol navigasinya yaitu on screen ya guys. Jadi kemarin pas unboxing rasanya kelihatan banget odongnya gitu pas neken back di bagian dagu. Lagian sih dia punya dagu tuh boros bener, jadi kayak gimana gitu ya, kayak ngenipu gitu. Halah Simba, bisa aja bilang aja baru pegang Sony lagi. Untuk sektor suaranya, HP ini speakernya tuh berasa kurang gede, jadi kalau dipakai untuk nonton itu rasanya gue tuh sering harus naikin volumenya gitu biar lebih kedengeran. Tapi untungnya kualitasnya sih masih oke lah ya. Dari segi kamera, si XE1 ini dibekali dengan kamera utama yaitu 23 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel, dan juga berbekal beberapa efek kamera yang salah satunya yaitu efek IR-nya nih guys. Nah, efek IR-nya itu loh bikin gue tuh kayak happy sendiri gitu, tau gak sih, kayak ada hiburan gitu. By the way nih guys, untuk hasil kamera itu entah kenapa kayaknya tuh berasanya susah banget diatur, jadi kadang kecerahan, fokusnya juga kayak kurang gesit gitu sih. Tapi itu sih hanya beberapa foto, sisanya kalian bisa cek langsung dan bisa komentar langsung di kolom komentarnya guys.
Berbekal suara Antutu 55K sekian dengan prosesor Helio P20, HP ini tuh dipakainya lumayan lancar untuk ngupload pas foto-foto bukber di sosmed atau sekedar kepoin model baju lebaran sih masih lancar jaya lah ya. Untuk performa gamenya juga lumayan oke, mulai dari main game ringan ataupun game berat sih masih bisa dilahap ya guys. Tapi bila kalian pakainya intens banget itu bakal berasa suhunya itu rada sedikit anget nih guys. Nah, dan sayangnya lagi nih, HP ini tuh nggak dibekalin sensor giroskop yang mungkin jadi nilai minus bagi kalian yang suka main game VR. Dan yang terakhir, nih HP punya kapasitas baterai yaitu 2300 mAh nih guys, yang lumayan berasa banget kecilnya. Nggak jarang pemakaian wajar selama seharian sih bisa dibilang kurang pede lah ya, karena takut HP-nya lobet gitu. Terus pengalaman gue tuh kalau ngecas pagi, itu nggak nyampe malam udah harus ngecas lagi nih guys. Tapi itu menurut gue ya tergantung kalian masing-masing sih pakainya kayak gimana. Oke guys, dari sekian kicauan gue tentang nih HP, jadi menurut gue dari sudut pandang cewek nih HP lumayan cocok bagi kalian yang demen body anti mainstream atau udah lelah dengan bentukan HP yang begitu-begitu aja gitu ya. Terus udah gitu sering dibilang mirip Wanu lah, mirip Ono lah gitu kan. Terus dari sisi performanya lumayan cocok untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. Cuman bagi kalian yang selalu kemana-mana megang HP, kemana-mana cek HP gitu, kayaknya sih butuh powerbank lah ya untuk tambel sulam daripada baterainya. Oh ya, satu lagi nih, perlu digarisbawahi, HP ini tuh belum rilis resmi di Indonesia atau mungkin nggak bakal rilis gitu kan, nggak tahu juga sih, nanti lihat perkembangannya. Jadi untuk garansinya itu masih harus japri nih guys, langsung ke negara asal produksinya, atau mungkin bisa dibantu dari toko dimana kalian beli handphone ini nih guys. Oh ya guys, ada juga nih yang sangat disayangkan nih, HP belum support fingerprint. Terus juga resolusinya masih 720 pixel yang kali ini sih mungkin emang diakalin untuk menghemat baterai kali ya. Cuman tuh rasanya kayak gimana gitu, handphone harga 3,5 juta tapi lu nggak dapat beberapa yang mungkin itu jadi poin penting di masa sekarang. Tapi balik lagi itu sih menurut pandangan gue ya guys, dari sudut pandang cewek. Oke, sekian video review dari Sony Xperia XE1. Jadi kalau kalian punya komentar lain tentang handphone, boleh komentar di bawah, atau mungkin dari gue ada salah atau gimana, kalian bisa revisi ataupun kalian bisa semprot langsung di kolom komentar. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa like videonya kalau bermanfaat, terus subscribe juga channelnya untuk tahu updatean handphone apa lagi sih yang akan gue review atau unboxing. Oke, sekian dari gue. Satya bilang see you, bye bye. Mbak, udah kelar kali videonya, close aja, close.